Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Menjadi Gadis yang Menyambut Mempelai Laki-laki. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitahnya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua berkata, Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Sebagai seorang Kristen yang menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan, kita perlu berjaga-jaga dan bersiap sedia untuk kehidupan kita. Dan kita perlu setia dan bijaksana untuk pelayanan kita. Sekalipun kedua aspek ini telah tercakup di dalam Matius pasal 24, namun belum tercakup sepenuhnya. Sebab itu pasal 25 memberikan kata-kata pelengkap dan perumpamaan untuk setiap aspek yang telah dibahas di dalam Matius pasal 24. Perumpamaan 10 gadis di dalam Matius 25 ayat 1-13 melengkapi masalah berjaga-jaga dan bersiap sedia yang diwahyukan di dalam Matius pasal 24. Matius 25:13 ayat terakhir di dalam perumpamaan 10 gadis sangat mirip dengan Matius 24 ayat 42. Ayat tersebut berbunyi, Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Ini menunjukkan bahwa perkataan dalam Matius 25 ayat 1-13 adalah penyempurnaan di dalam Matius 24 ayat 40-44 tentang berjaga-jaga untuk keterangkatan. Ke-10 gadis mewakili mayoritas kaum beriman yang telah mati sebelum kedatangan Tuhan. 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dalam Matius pasal 24 ayat 40-41 mewakili kaum beriman yang masih hidup sampai kedatangan Tuhan. Mari kita lihat beberapa butir yang membahas kedatangan Tuhan sebagai mempelai laki-laki. Pertama, orang Kristen adalah gadis. Ini menunjukkan kaum beriman di dalam aspek hayat. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat kedua, Paulus menunjukkan bahwa pelayanannya adalah untuk membawa kaum beriman sebagai perawan suci dipertunangkan kepada Kristus. Kaum beriman sebagai umat kerajaan adalah gadis yang kudus, gadis yang memikul kesaksian bagi Tuhan, membawa pelita kita di zaman yang gelap dan keluar dari dunia untuk berjumpa dengan Tuhan. Untuk ini mereka bukan hanya memerlukan penghunian Roh Allah di dalam batin mereka, tetapi juga kepenuhan Roh Allah. Sebagai orang Kristen, kita adalah seorang gadis. Menjadi gadis sesungguhnya bukanlah masalah pekerjaan, masalah pelayanan atau aktivitas, melainkan masalah hayat. Karena itu menjadi gadis adalah mutlak masalah apa adanya diri kita. Kedua, gadis ini membawa pelita. Pelita menandakan roh kaum beriman yang menampung Roh Allah sebagai minyak. Dalam Amsal 20 ayat 27, firman Tuhan berkata, Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh manusia adalah pelita. Roh Allah adalah seperti minyak yang ada di dalam pelita itu. Karena itu Roma pasal 8 ayat 16 berkata, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita sebagai kaum beriman dapat bersinar dengan cahaya Roh Allah dari dalam roh kita. Sebab itu kita menjadi terang dunia.
seperti pelita yang bersinar dalam kegelapan zaman ini. Matius pasal 5 berkata bahwa kita adalah terang dunia. Filipi pasal 2 ayat 15-16 berkata bahwa kita adalah benda-benda penerang di tengah-tengah angkatan yang jahat dan bengkok hari ini. Untuk memikul kesaksian Tuhan bagi kemuliaan Allah. Saudara, kita adalah gadis-gadis yang membawa pelita kita. Di dalam roh kita terdapat pelita yang bersinar bagi kesaksian Tuhan. Hal yang ketiga, gadis itu bukan hanya membawa pelita, tetapi pergi menyongsong keluar. Ini menunjukkan bahwa kaum beriman perlu keluar dari dunia untuk berjumpa dengan Kristus yang akan datang. Gadis itu tidak berlambat-lambat atau berhenti di suatu tempat. Sebaliknya mereka keluar dari dunia. Jika Tuhan menunda kedatangannya, saudara-saudara, dunia akhirnya hanya akan menyediakan bagi kita suatu tempat peristirahatan, suatu makam untuk kita berbaring tidur, guna menunggu kedatangan Tuhan kembali. Kita bukan menetap di dunia ini, kita sedang keluar dari dunia ini. Di bumi ini kita tidak mempunyai nasib, tujuan, atau masa depan. Masa depan kita, nasib kita, tujuan kita seluruhnya terfokus pada Tuhan yang akan datang kembali. Dialah pengharapan, hari depan dan tujuan kita. Saudara-saudara, kita sedang pergi menuju kepada Tuhan. Dan nasib kita ialah menjumpai Dia. Hal yang keempat, gadis itu pergi menyongsong mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki menandakan diri Kristus sebagai persona pribadi yang menyenangkan dan menarik. Yohanes pasal 3:29a berkata, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara-saudari, sungguh mulia. Tuhan adalah mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai perempuan yang dimilikinya. Alangkah baiknya perumpamaan ini. Tuhan tidak menyebutkan dirinya sebagai jenderal yang menang atau kepala komandan yang perkasa, melainkan sebagai mempelai laki-laki, seorang yang paling menarik dan paling menyenangkan. Sebagai mempelai laki-laki, kita dapat memiliki kenikmatan hidup dalam penyertaannya. Wahyu 19 ayat 7 mengatakan bahwa saat kedatangannya kembali, kita dapat bersama dengan Dia berbagian di dalam pernikahan yang menggembirakan, yaitu pernikahan anak domba yang penuh sukacita dan sorak-sorai, karena pengantinnya telah siap sedia. Sebab itu saudara-saudara, semoga Tuhan Yesus mendapatkan kita menjadi gadis yang membawa pelita, pergi keluar dari dunia ini, menyongsong kedatangan Tuhan sebagai mempelai laki-laki yang siap menikah dengan mempelai perempuannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah mempelai laki-laki yang paling menarik dan paling menyenangkan. Tuhan, tariklah kami menjadi gadis yang keluar dari dunia ini, membawa pelita bersinar bagi kesaksian Tuhan. Tuhan, dapati kami menjadi mempelai perempuan yang siap sedia bagi hari pernikahan anak domba yang mulia itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.